Dekatkan, dicek dulu lokasinya sini, ya. Ini ada satu power energi yang di sekitar sini, ya. Sini ya. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yakin tanpa batas. Luar biasa. Oke, kita ikuti perjalanan kita ya guys ke Kuala Lanse. Karena biasanya dari dimensi gaib itu masih membawa aura-aura energi negatif biasanya, maka disini kalau tidak, pertama susah diwujudkan, yang kedua ketika muncul Anda akan abrasion atau bisa jadi kesurupan tersebut oleh energi dampaknya. Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'in ya waramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Rasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedulur sambung Rasul, kali ini saya ingin berbagi informasi, berbagi cerita tentang perjalanan gentayangan saya di salah satu tempat yang konon menurut cerita sebagian orang mengatakan bahwa ada lokasi di mana
biasanya digunakan untuk ikhtiar satu proses pesugihan. Jadi usaha untuk melakukan proses pesugihan, ya. Di mana lokasinya? Nah, ini akan saya jelaskan. Karena tidak banyak yang tahu bahwa lokasi tersebut ternyata juga digunakan salah satu bentuk ikhtiar untuk ritual pesugihan, ya. Kalau bagi saya sebenarnya tidak hanya pesugihan, ya. Intinya bagi siapapun yang mengalami masalah tentang kehidupan, maka banyak yang berdatangan di lokasi tersebut. Lokasi tersebut adalah sebuah pantai, ya, yang dimana kalau saya melihat itu adalah laut lepas juga, ya. Di mana letaknya? Yaitu di pantai utara. Jadi ini bukan pantai selatan seperti lokasi yang dihuni dikuasai oleh Ratu Laut Kidul, ya, tapi ini adanya Ratu Laut Utara, ya. Tepatnya di kota Pekalongan. Saya yakin bagi seluruh spiritualis Nusantara pasti tahu pantai yang ada di utara, tepatnya di Pekalongan, ya. Terdapat satu cerita di mana pada zaman dahulu ada salah satu wanita yang diberi julukan Dewi Lanjar. Siapakah Dewi Lanjar sehingga memunculkan fenomena-fenomena tentang ritual pesugihan di pantai utara? Saya akan menjelaskan proses bagaimana Dewi Lanjar bisa disebut-sebut sebagai penguasa Laut Utara, ya. Tapi sebelumnya ngopi dulu biar cerdas. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa buat pasukan Andi Skip, saya doakan yang sudah tidak melewatkan iklan, no skip iklan, saya anggap itu adalah sedekahmu. Dan saya doakan sedekahmu diberkahi Allah untuk saya dan orang-orang yang membutuhkan. Amin, amin, rabbal alamin. Siapakah Dewi Lanjar? Nah, jadi sedulur sambung Rosoh, banyak kesimpang siuran berita ini. Saya akan menjelaskan dulu, ya, sebelum sedulur melihat tayangan saya. Biar tidak gagal paham, dengarkan sampai selesai dulu. Yang baik ambil, yang tidak baik buang. Jika saya ada salah mengenai asumsi tentang lokasi keramat yang disakralkan di Laut Utara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap orang mempunyai kacamata gaib yang berbeda-beda. Begitupun saya, ya. Jadi sedulur Samroso, Dewi Lanjar adalah sosok perempuan yang dimana dulu dia nama aslinya adalah Dewi Roro Kuning, ya. Jadi julukan Lanjar tersebut adalah saat di era beliau itu, ya, di Pekalongan, ya. Lanjar itu artinya wanita cantik yang berstatus janda, sedulurku. Jadi Dewi Lanjar itu adalah sosok janda cantik yang ditinggal suaminya, ya. Beliau adalah Dewi Rara Kuning. Beliau ada di kota Pekalongan. Jadi Dewi Rara Kuning ini memiliki seorang suami, di mana suaminya adalah salah satu panglima
di kerajaan Mataram waktu itu. Nah, satu ketika suaminya terbunuh, mati saat berperang, sedulur. Lalu Dewi Lanjar atau Dewi Rara Kuning hendak mencari suaminya yang tidak kunjung pulang, ya, karena tidak ada kabar. Banyaknya para prajurit yang mati juga, sehingga susah untuk mencari salah satu di antara panglima atau prajurit saat itu, sehingga informasi itu tidak sampai pada Dewi Rara Kuning tersebut. Sehingga bergegaslah Dewi Rara Kuning untuk mencari informasi seputar suaminya yang tidak pulang-pulang saat di medan perang, sudah mati atau masih hidup. Nah, dicarilah dia, datanglah dia di lokasi tempat di mana menurut cerita terjadi pertempuran, peperangan, dan di sanalah suaminya berada. Namun tidak ada hasil. Dewi Lanjar tidak menemukan suaminya. Nah, sedulur sambung Rasul, sedih Dewi Lanjar. Ya, akhirnya dia berjalan di tepi sungai dengan merenungi nasib dan berpikir dengan pikiran yang galau, ya, sedih. Kemana lagi dia harus mencari suaminya? Satu ketika Dewi Lanjar atau Dewi Rara Kuning bertemu tanpa disengaja oleh Sunan Kalijogo. Jadi Dewi Lanjar bertemu oleh Sunan Kalijogo, dan kemudian Dewi Lanjar menceritakan bahwa suaminya tidak pulang. Kemana harus mencari suaminya? Ya, akhirnya karena karomah, kelebihan yang diberikan Allah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, ya, Dewi Lanjar disuruh untuk mencuci pakaian, ya, di pinggir sungai, di sungai ya. Jadi Dewi Lanjar diminta untuk diberikan petunjuk oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mencuci pakaian di sungai. Lalu diminta untuk mengikuti bekas dari cuciannya, ya, bekas dari cuciannya. Air bekas mengalir kemana, disuruh mengikuti oleh Sunan Kalijogo. Kamu ikutin bekas dari air cucianmu tersebut sampai di mana berakhir dan habis, ya, menghilang, artinya bekas-bekasnya lenyap. Nah, di situ Dewi Lanjar akhirnya berhenti dan dia mencari di sekitar di mana bekas air cucian tersebut habis hilang, terakhir menghilang. Disitulah Dewi Lanjar bertemu dengan jasad suaminya saat itu. Dan Dewi Lanjar akhirnya mengetahui ternyata suaminya telah gugur dan meninggal dunia saat di medan perang. Lalu jika Dewi Lanjar sudah mengetahui bahwa suaminya sudah meninggal dunia, Dewi Lanjar kembali ke rumah dan dia memutuskan untuk melakukan perjalanan, ya, karena sudah menjadi janda menurut dia tidak nyaman berlama-lama di desa tersebut, ya. Akhirnya dia keluar melakukan satu perjalanan, ya,
tiba di satu sungai yang dimana menurut cerita itu adalah Sungai Opak. Di situ Dewi Lanjar bertemu dengan tokoh terkenal kerajaan Mataram, yaitu Raja Mataram, Panembahan Senopati. Saat bertemu dengan beliau, akhirnya Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya bahwa dia sedih suaminya yang merupakan prajurit dari beliau, ya, Mataram, Raja Mataram, telah meninggal dunia. Dan akhirnya oleh beliau Panembahan Senopati, Dewi Lanjar diutus untuk bertapa, untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi Dewi Lanjar bergegas bertapa dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, sedulurku. Setelah itu akhirnya Dewi Lanjar dalam pertapaannya dia bertemu langsung dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya, dan mengutarakan bahwa dia ingin mengikuti atau menjadi pengikut Kanjeng Ratu Kidul. Setelah itu diizinkanlah Dewi Lanjar tersebut untuk menjadi murid beliau atau suruhan beliau, ya, anak buah Kanjeng Ratu Kidul. Lantas diperintahkan Dewi Lanjar ini untuk satu tugas, di mana dia pergi ke satu tempat di daerah Pekalongan, ya, tepatnya di sekitaran hutan Gambiren, ya, di mana di situ ada seorang yang sedang bertapa, yaitu Raden Bahu. Beliau diutus untuk menggoda Raden Bahu dalam pertapaannya, membuka, ya, hutan Gambiren ini agar tergoda. Namun ternyata Dewi Rara Kuning gagal untuk menggoda Raden Bahu tersebut. Lantas karena tidak berhasil, Dewi Rara Kuning menunggu hingga Raden Bahu selesai dalam pertapaannya. Singkat cerita, Raden Bahu selesai dalam pertapaannya dan dia memohon kepada Raden Bahu untuk diizinkan berada di lokasi pantai Slamaran. Nah, disitulah akhirnya Raden Bahu mengizinkan dia untuk berada menguasai, ya, saat itu menguasai pantai Slamaran, di mana dikenal dengan Pantai Dewi Lanjar, ya. Sebagian orang mengatakan di situ adalah Ibu Haji, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Entah dari mana mitos bermunculan seperti itu. Yang jelas menurut cerita, konon Dewi Lanjar menguasai pantai tersebut, ya, sehingga yang selama ini diasumsikan bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah bagian daripada proses-proses pesugihan, maka mereka-mereka yang terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang kurang tepat seperti itu menganggap bahwa Dewi Lanjar termasuk seperti Kanjeng Ratu Kidul, bahkan menganggap itu juga Ratu Kidul, nama lain dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, begitu sedulur sambung rasa. Dan akhirnya sampai sekarang Dewi Lanjar, ya, muksa karena mengikuti alam Kanjeng Ratu Kidul. Begitu seluruh. Nah, akhirnya saya perjalanan gentayangan di sana. Saya ingin membuktikan langsung lokasinya. Dan Masya Allah,
bagi saya itu adalah pantai yang bagus sebenarnya, dan memang sepi, bagus untuk meditasi juga. Semedit di sana, pemandangannya benar-benar subhanallah indah. Ada yang mancing juga di sana ya. Tapi ada sisi-sisi di mana di situ memang biasa digunakan tempat ritual khusus. Ya, ada yang bercerita ada juru kunci di situ di mana nanti dibantu ya. Ya, apapun yang dilakukan manusia yang tujuannya intinya untuk ikhtiar usaha sah saja asal tidak melanggar iya karena butuh iya karena stain. Jadi hanya kepadamu Allah aku menyembah, hanya kepadamu Allah aku memohon pertolongan. Itu sedulur sambung rasa. Jadi sedulur harus hati-hati dalam hal ini. Saya sangat khawatir jika sedulur sambung rasa tersesat tentang pemahaman ini. Baik, saksikan perjalanan saya, gentayangan saya dalam pantai Selat Utara Dewi Lanjar. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, hari ini saya ada di kota Pekalongan. Saya ingin mengajak sedulur sambung rasa gentayangan bersama Ki Sambung Rasa untuk menguak misteri kegaaiban yang ada di lokasi yang dulu pernah disakralkan, yaitu pantai yang dimana munculnya mitos di sini adalah lokasi di mana Dewi Lanjar pernah moksa ya, moksa di sekitaran sini ya. Dan ada banyak cerita ya. Jadi Dewi Lanjar itu siapa dan mengapa mitos yang berkembang di sini. Ini lokasi ini digunakan untuk sebuah ritual pesugihan ya, atau hajat lah, hajat. Jadi bukan hanya pesugihan mungkin Pak ya, solusi ataupun apa ya. Jadi ini termasuk adalah pantai Selat Utara, bukan kidul ya, bukan selatan tapi Selat Utara, sedulur sambung rasa. Nah, ini sore hari dan mulai gerimis. Saya kepingin bersinergi dengan, kalau memang ini sering disebut tempat ritual ya, dan di sini di mana tempatnya lokasi dari kawasan dari Dewi Lanjar, kita buktikan nantinya ya. Semoga ada kejelasan di sini ya, karena menurut cerita juga ada juru kunci dan sebagainya. Saya nggak melalui juru kunci karena saya nggak lihat ritual. Saya pingin melihat langsung lokasinya. Ya, kita coba ngelihat ya. Kayaknya ini bisa ini lihat sini Pak ya, di belakang ini ya. Ini sudah mulai hujan nih. Coba yuk kita masuk. Wow, lokasinya bagus, sedulur. Ini memang bener ini ya, Selat Utara ya Pak ya. Pantai Utara. Wah. Ini bisa sebenarnya sedulur sambung rasa sampai di ujung sana. Cuman banyak digunakan orang-orang mancing ya, memancing ya. Coba kita masuk di sekitar sini aja. Nah, ini bisa nih sini sedulur. Kalau saya rasakan memang ada sesuatu yang menarik saya ke deburan ombak itu ya. Ya ya. Dewi Lanjar ya Pak ya, Dewi Lanjar. Nanti kita coba deteksi siapakah Dewi Lanjar tersebut, apakah benar di sini adalah tempat bisa bersinergi dengan beliau ya. Oke. Coba kita merapat sedikit. Bisa Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seluruh gaib sajagat oh kabeh wujud. Assalamualaikum. Bismillah. Oke, kita mencoba
mendekat ya di bibir pantai. Jadi menurut cerita itu ketika setelah ritual seseorang itu bisa, wah ini batu apa ini, Bah? Bagus ini. Batunya warnanya kuning. Oh, bukan. Nah, harus mendekat di bibir pantai lalu melakukan satu ritual, ya Pak ya. Duduk menghadap pantai, ya. Ya. Oh, buah. Oke. Masya Allah. Getarannya begitu kencang ya daerah sini, Pak ya. Oke. Ini sudah ada yang muncul ya, tapi bukan sosok yang seperti beliau ya. Sini ya. Oke, bisa di depan jangan di belakang. Oke. Coba bawain. Ya ini, jadi luar biasa lokasinya. Saya coba bersinergi. Ini ada sosok laki-laki ya, yang memang dia berpusat, dia ada di tengah-tengah di sebelah sana tadi, ya tempat orang mancing. Jadi ada sosok tua, rambutnya panjang, putih, dan dia tutup warna putih di sininya, ya. Terus bajunya hitam semua. Lihat, yang menurut mitos ini adalah Dewi Lanjar, ya. Oke. Coba saya persilakan aja ya, untuk saya izinkan masuk saja ya, mungkin bisa. Siapa itu? Apa? Sini mau silaturahmi, mau nanya mengenai mitos-mitos ini, Pak. Mitos apa? Mitos apa? Saya ingin menanya, ini apa benar di sini tempatnya Dewi Lanjar? Siapa tanya? Siapa tanya? Ini, Mbak. Apa benar di sini memang tempatnya Dewi Lanjar? Ya, apa? Ini, Mbak, kita ingin bersilaturahmi. Ya, Ya, Dewi Lanjar. ya. Dewi Lanjar. Ini Dewi Lanjar ya. Terus apa benar, Mbak? Di sini banyak orang yang meminta kekayaan atau pesugihan. Akeh. Kaya akeh. Akeh manusia sing njaluk akeh. Iya, Mbak. Kowe penjaluk. Kowe Saya penjaluk. nggak jalur. Hmm? Saya hanya ingin menanyakan apa benar banyak orang-orang yang ke sini meminta pesugihan. Wong sesat. Wong sesat. Wong sesat.
makanya banyak yang menyalahkan Dewi Lanjar. Karena kita ingin meluruskan bahwa mereka-mereka yang kesini ini sebetulnya punya tujuan apa, Mbak? Oke tujuannya oke. Tujuannya oke. Dewi Lanjar ke sopo? Hah? Penguasa di sini. Iya. Penguasa di sini. Hah? Jadi Dewi Lanjar penguasa sini, Mbak ya? Wah, Dan dunia ini butuh jin. Si penguasa kudu manusia. Butuh jin, butuh manusia. Gusti Allah. iya. Mbak sendiri siapa, Mbak? Orang saya tahu. Aku nang gini. Oh, iya. Aku nang gini. Aku sin Joko gini. Hah? Oh, yang menjaga pantai ini. Pakai wong tersesat. Tersesat. Oh, gitu ya. Jadi jalur sambung Loso, mereka banyak di sini yang tersesat. Jadi meminta-minta pesugihan kepada makhluk gaib di sini. Iya. Jadi mereka tersesat, Mbak ya? Ya. Ya apa jalur? Jalur nang Allah. Jalur nang Allah. Wah, Eh, laris, Mbak. Jadi kok. penguasa sini. Kok. Dewi Lanjar kok. Iya. Oh, ini. Hah? Jadi ini jalur sambung. Masyarakat. Kita cuma ingin menanyakan, Pak. Jadi Ya. kan banyak mereka yang menceritakan bahwa Dewi Rau sama Lanjar. Jaya. Rau sama Jaya. Oh, iya, iya. Gitu, Pak. Manusia. 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 Buta kabeh. Buta. Jalur nang Gusti Allah. Kudu nang gini. Nah, Mari. jalur sambung Loso bisa mendengar sendiri bahwa kita tetap minta kepada Allah bukan kepada makhluk-makhluk di sini sehingga mereka salah jalan. Ya. Apa ini? Saya cuma ingin bersilaturahmi, Pak. Ini apa? Jadi Dewi Lanjar sudah datang, Pak ya? Jangan aku nanggo. Iya. Apa anak buai? Oke. Dewi Lanjar. Kongonan nih. Ratu Kidul. Ratu Kidul. Jadi, Kongonan nih Ratu Kidul. Hah? jadi pemirsa, ini Dewi Lanjar ini dari anak buah. Ya. Terima kasih, Mbah, atas keterangannya. Hah? Ojo tersesat. Ojo tersesat. Ojo tersesat. Ya. Ini penguasa Mbah di sini, pantai ini, memberi pesan agar orang-orang yang di sini jangan tersesat. Tetap meminta kepada Allah. Benar itu. Benar itu. Benar. Pak Ono. Toge. Gak Ono. Iya. Hah? Tirakat sing bener. Tirakat yang benar Saya nggak beda gini. kepada Allah. Iya. Terima kasih, Mbah. Ya. Izin, Mbah. Iya. Ya. Hati-hati. Iya, Mbah. Hati-hati kon. Hati-hati. Iya, iya, Mbah. Ya wis. Ya. Salam, Mbah ya. Ya. Mau pamit. Udah. Aduh. Kelilipan. Jalur sambung Loso. Aduh. Kita mendengar sendiri tadi dari Ki Sambung Loso sendiri yang Astagfirullah. mediumisasi memasuk langsung yang Mataku datang kelilipan. tapi bukan Dewi Lanjar, Yang tapi datang. penguasa pantai ini. Ya, ya, ya. Ya, penguasa pantai ini tadi sudah dijelaskan. Benar, benar. Dewi Lanjar datang ada tadi sama anak buahnya. Beliau iya, ya sudah datang. Bentar. Terus dulu. Mata saya kemasukan tanah. Astagfirullah. Silakan bahwa tetap meminta kepada Allah. Intinya begitu. Iya, iya. Jadi banyak Tadi ada pesan-pesan. Ada ya, pesan. pesannya ya itu tadi. Mereka banyak tersesat di sini karena meminta pada makhluk gaib di sini. Tapi ini sedulur Sambung Loso. Ini beliau ada nih. Jadi ini ada hamparan seperti jalan ya. Warnanya hijau. Lurus pas di depan ini. Tadi makhluknya siapa namanya, Pak?
Saya tanya namanya orang tua, dia penguasa sini. Penguasa sini. Penguasa sini. Makhluk yang jaga di sini paling. Ya. Begitu saya tanyakan. Tapi nggak ada ya? ke sini, Orangnya nggak ada ya? Makhluknya udah nggak ada ya? Tadi saya ngeliat di situ. berarti yang rambutnya panjang di sana tadi. Iya. Bareng. Ini Sedulur Samoroso sudah ada. Saya ingin mewujudkan satu benda ya, tapi saya harus ritual dulu ya. Tadi kayaknya di mobil ininya untuk tas saya juga, saya butuh minyak. Siapa tahu dapat di sini ya. Saya ritual dulu Sedulur Samoroso. Aduh. Ya Allah. Oke. Saya ritual dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deburannya mulai kencang ya. Jadi Sedulur Samoroso, lampunya dinyalain aja nggak apa-apa itu. Ini saya sudah melakukan ritual ya. Ini ada sesuatu yang akan dikirimkan ke kita juga, ya. Dekatkan, dicek dulu lokasinya sini ya. Ini ada suatu power energi yang di sekitar sini ya. Sini ya. Bah. Bah. Dekatkan sekitaran sini ya. Kita cek. Wah, tertarik ini. Tertarik Sedulur. Ini ada sekitaran sini tadi. Tadi keluar ini, ke bawah ombak lagi nih. Tadi di sini. Bentar ya. Kita cek. Tadi muncul, saya ngelihat ada. Sudah wujud, tapi sayang tadi. Hah? Iya. Dia ketolak nih.
Wah, sayang sekali. Ya memang ini ya. Iya ini. Jadi ada benturan tadi ya. Ini tadi sudah keluar tadi di sini sedulur. Kalau sudah wujud, itu seandainya tertarik atau apa ke seperti ini susah kita nangkapnya jadinya. Ya, nggak apa-apa. Namanya belum rezeki ya. Nggak masalah. Bukan. Oke, sedulur Sabung Kroso, karena sudah maghrib ya, harus balik juga ke Tangerang. Terbawa ombak tadi, ya, jadi sudah wujud, itu fisik. Akhirnya kalau ketarik bisa, karena sudah fisik. Seandainya gaib, nah kita masih bisa nahan. Ini tadi sudah wujud, tapi ke bawah ombak. Barengan dengan bumi adzan. Iya, bisa jadi karena barengan dengan bumi adzan ya. Pemirsa bisa dengar ini suara adzan. Iya. Oke lah. Baik, sedulur Sabung Kroso. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Jadi hati-hati, jangan sampai tersesat ya. Jangan sampai meninggalkan iya karena butuh iya karena stain hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mempertolongan. Begitu ya, Pak? Ya. Suatu hal itu memang bisa terjadi dan kegagalan itu juga bisa. Nah, seperti ini tadi ya sebenarnya nggak gagal, ada tapi ke bawah air tadi. Mau saya tangkap ke bawah air. Ya. Ya next time kita wujudkan lagi bisa ini. Ya. Baik, sedulur. Semoga sehat buat kita semua. Jadi saya harus sholat maghrib kalau udah adzan. Sehat buat kita semua. Terus ikuti jejak gaib tayangan bersama Ki Sabung Kroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Paskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.